Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kita dalam segala situasi yang terjadi, kita tetap teguh, tetap percaya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berharap kepada Tuhan, mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Dan kita akan kembali belajar dari kitab Amsal pasal 27 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nasihat dari Soleman dalam kitab Amsal ini bahwa lebih baik teguran. Saudara lihat, ada perbandingan lebih baik, artinya nilainya jauh lebih positif, nilainya jauh lebih bagus, teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi ada orang baik, sayang, tapi dia tidak memainkan kasih dalam dimensi yang berbeda, segmen yang berbeda yang bernama teguran. Padahal dia mengatakan bahwa teguran yang nyata-nyata nilainya jauh lebih baik, jauh lebih bermutu, berkualitas daripada cuma kasih yang sembunyi-sembunyi. Seorang kawan, kalau saudara adalah sahabat sejati, saudara seharusnya tidak membiarkan. Makanya salah satu sifat Tuhan, bukti Dia kasih adalah Dia menegur ketika kita salah, ketika kita menyimpang. Dia mendisiplin kita. Dia adalah sahabat sejati kita, dan seorang kawan yang sejati memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan dia mencium secara berlimpah-limpah, tetapi maksudnya tidak baik. Yudas contohnya, dia cium Yesus tapi dia jual. Berapa banyak persahabatan hancur Bapak Ibu karena kita membiarkan sahabat kita berbuat dosa. Karena itu saya berharap lewat nasihat Soleman ini kita bisa mendapat gambaran yang lebih baik lagi, lebih jelas lagi, sehingga kita lebih membangun budaya untuk menegur kalau kita adalah sahabat sejati. Kalau kita adalah teman baik, kita adalah sahabat dalam komunitas kita, komsel, gereja rumah, atau gereja kita. Kita harusnya membiasakan diri teguran ini, karena kita tahu bahwa teguran itu di dalamnya ada kasih. Lebih bagus, lebih baik, lebih bernilai, lebih berkualitas teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita sayang, tapi kita biarkan orang berbuat dosa. Tetapi teguran itu sendiri kita praktekkan dengan dimensi yang Tuhan ajarkan. Karena itu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu kita bisa memahami ini. Karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih merupakan landasan untuk orang percaya melakukan sesuatu. Jadi walaupun kita menegur, jadi Allah mendisiplin kita. Bahkan kalau saudara tahu bahwa Rasul Paulus mendisiplin sampai dia bilang gini, kalau ada orang berdosa, bersalah, sampai tingkatnya itu tubuhnya diserahkan sama iblis, tapi rohnya tetap diserahkan kepada Tuhan. Artinya mungkin dia mengalami sesuatu yang tragis secara tubuh, secara jasmani, tetapi rohnya tetap diselamatkan. Jadi sekeras apapun disiplin dan teguran Tuhan, itu dasarnya harus kasih. Makanya Soleman mengingatkan bahwa teguran yang nyata jauh daripada kasih yang sembunyi. Tapi teguran kita bukan karena marah, emosi, benci, bukan. Tetapi karena kasih. Karena apapun yang kita kerjakan tanpa kasih, itu menjadi sia-sia. Karena kasih adalah dasar orang percaya melakukan segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus bahwa tanpa kasih semuanya itu tidak ada artinya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Kasih harus ditunjukkan dalam tindakan. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan itu nggak ada gunanya tanpa kasih. Makanya teguran yang kita lakukan, kasih yang kita praktekkan tidak boleh tersembunyi, harus dinyatakan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan mati. Kasih tanpa tindakan, kasih kita jadi kosong. Jadi kasih harus ditunjukkan dalam tindakan, bukan hanya dalam perkataan. Tapi dalam keseharian hidup kita, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita menentukan. Jadi menegur itu adalah salah satu tindakan bahwa kita mengasihi orang itu. Walaupun ketika kita menegur ada banyak resiko. Resikonya apa? Sudah bisa saja seperti Nathan coba mengkoreksi Daud. Ya, Daud bisa aja marah.
bisa dipenggal kepalanya sama Raja Daud karena dia berkuasa, Bapak Ibu. Jadi disinilah penting sekali peran kita, Bapak Ibu. Ketika kita menegur, ada resikonya, tapi karena kita mengasihi, kita harus juga rela berkorban. Karena menegur adalah sebuah tindakan yang mengandung banyak resiko. Saudara bisa dibenci, saudara bisa dimarahi, saudara bisa tidak disukai, tapi ketika kita dasarnya kasih, menegur, justru orang bisa saja salah paham, tapi yang penting Bapak Ibu, kita tetap mengasihi. Makanya Paulus mengajarkan bahwa cara kita menegur, ya, dengan cara bagaimana? Dia berkata jangan kita menegur dengan keras. Kemarin kita sudah pelajari, bila seorang menegur dengan amarah, hasilnya pasti nggak positif. Ya, orang bisa nggak enak hati. Ya, jadi bisa menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Sebaliknya kita menegur dengan apa? Dengan kasih. Dalam ayat 4-8, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itulah definisi kasih, Bapak Ibu, yang sesungguhnya. Jadi dalam menegur tidak boleh dengan keras, dengan cemburu, dengan sombong, dengan kekuasaan, jabatan, dengan amarah, tapi harus dengan kasih Allah, kasih persaudaraan. Ya, saya berdoa supaya nasihat kitab Amsal, teguran dalam kitab Amsal, bahwa teguran yang nyata itu jauh lebih bagus daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.